pastinya berlumpur dan pastinya full nge-wind. Itu namanya main. Oke. Bagaimana kita nanti bisa menikmati tribut Kalimantan tribut yang sebenarnya? Penting kita nikmatin aja dulu deh, ya nggak? Kita masuk trek sama-sama, ya keluar juga masih sama-sama. Daerahnya sangat panas. Lumpur banyak bukan menjadi masalah sebenarnya. Ya, memang ini kita komunitas mencari susah untuk bahagia. Kita memang pakai mobil kaleng, tapi bukan kaleng-kaleng. Ulang tahun perayaan memperingati 45 tahun Camel Trophy. Ini kegiatan yang disatukan dengan Road to Kalimantan. Road to Kalimantan adalah kegiatan simulasi. Simulasi di mana di dalam perjalanan rencana kita untuk menggelar Kalimantan Tribute tahun 2026, itu pun juga bertepatan dengan 30 tahun kegiatan Camel Trophy Kalimantan dilaksanakan. Kenapa kita merasa perlu membuat Road to Kalimantan ini? Karena ini adalah seri terakhir dan kebetulan tahun 1996 itu adalah format tradisional Camel Trophy terakhir yang digelar, di mana ada special task di sana, kemudian trip panjang lebih dari 1000 mile. Saya pikir mungkin kawan-kawan dari Senglow memang sudah membayangkan bahwa cuaca yang akan kita hadapi tahun depan ini akan seperti ini. Kemudian saya juga mendengar informasi dari partisipan-partisipan yang pernah mengikuti Borneo Tribute 2 tahun yang lalu, kondisinya sama seperti ini, begitu panas. Makanya ya mungkin inilah Tanjung Lesung bisa dijadikan simulasi untuk kegiatan Kalimantan Tribute di tahun ke depan. Mobil Mohak dan juga jajaran lainnya, terima kasih atas teman-teman sekalian, ucapan pertama yang saya sampaikan adalah rasa bangga, terima kasih dengan terselenggaranya 45 Camel Trophy Anniversary yang berlangsung di Tanjung Lesung dari tanggal 1 sampai tanggal 4 Mei tahun 2025. Suatu hal yang luar biasa, pencapaian yang luar biasa, karena pada kesempatan ini bergabung teman-teman semua dari lini organisasi yang ada di bawah Land Rover Club itu bersatu bersama-sama, hadir di sini, berpartisipasi untuk merayakan kegiatan anniversary ini. Di samping itu juga kegiatan ini adalah merupakan uji coba persiapan untuk melaksanakan Kalimantan Tribute yang akan dilaksanakan tahun 2026 mendatang. Ini merupakan arena uji coba yang luar biasa karena medannya diupayakan mendekati seperti di Kalimantan, panas gersang dengan situasi alam yang saya bisa mengatakan ekstrim, karena ada yang santai landai tetapi juga ada yang penuh berlumpur dengan penuh perjuangan untuk melewatinya. Kepesertaan event ini sangat mengembirakan. Lebih dari 70 kendaraan hadir dari bermacam tipe, kami menyebutnya all types and all colors of Land Rover. Welcome to the event. Ini sesuatu yang membanggakan karena kita bersatu bersama menciptakan suasana
guyup yang kami harapkan ini akan memberikan cerminan untuk kita maju ke depan untuk bersama dan bersatu. Tidak ada pembedaan, kita sama-sama pencinta Land Rover. One life, live it. Kami mengucapkan selamat datang, selamat menikmati dan selamat berlibur di Kabupaten Pandeglang. Sampai di sini dalam keadaan sehat, walafiat, tidak kurang suatu apapun. Orangnya juga sehat, mobilnya juga sehat. Dan yang kita rasakan adalah spirit Camel Trophy dari berbagai negara. Dan sampai dengan saat ini kita satu-satunya negara, Republik Indonesia tercinta, yang bisa menyelenggarakan acara ini dengan kebinekaan yang luar biasa. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman dari RCI, dari Tribute, maupun juga dari para simpatisan, entusias dari Camel Trophy Indonesia. Sebetulnya bukan Camel Trophy Indonesia ya. Jadi ini adalah perwujudan dari kami memberikan penghargaan bahwa Camel Trophy itu tidak bisa dipisahkan dengan Land Rover. Dan Land Rover itu adalah part dari Camel Trophy, dan jiwa kita semua bersama Land Rover, dan untuk uji nyalinya adalah masuk di Camel Trophy. Kegiatan ini dihadiri, diwakili ada 9 negara yang hadir. Jadi ini adalah international event, ada 9. Untuk mengikuti special task, peserta wajib mendownload aplikasi GeoTracker. Tadi kita sudah sampaikan untuk memudahkan dan membiasakan memakai alat navigasi. Saya pikir yakin semuanya sudah biasa dengan alat navigasi karena kita biasa pakai Google Map juga. Di GeoTracker hampir mirip-mirip. Kita tinggal hanya menghimpitkan kursor kendaraan kita ke garis yang kita tuju. Cuma bedanya tunggul-tunggulnya banyak akar-akar tajamnya. Kemudian memakai topi sangat disarankan, membawa air minum yang cukup, sebaiknya gunakan tumbler atau water tank, dan tempat sampah. Kalau nggak bawa tempat sampah, jadiin aja mobilnya untuk kalau ada sampah yang harus dibuang, masukin ke mobilnya aja. Ngirim dihitung ke saya bisa 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, oke. 8 orang bertanggung jawab untuk bawa ban yang 4. Evan catat. Ini nomor 1. Oke, cek. Nomor 2, tunjuk tangan. Semi. Dia yang mendengar kita nih bisa begitu. Satukan dia ini ya kemenangan kita. Pilih apa yang paling baik. JJ gimana? Ikut.
buat nanti sudah kita pikirkan sejak malam, sudah set semua. Cuman itu semua nanti bisa kita modifikasi menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, dan selebihnya ya rahasia. Jam 7 kita ketemu sama grouping Bravo, kita kumpulkan semua material-materialnya. Oh, nggak ada material apa aja nih, nanti siang kita, sorry kita Bravo, nanti kita briefing, jam 8 briefing lepas, kita jalan. Spirit tinggi ini daripada nggak makan apa-apa, gembel. Hari ini kita akan bermain dengan ala Camel Trophy. Sementara itu, Om Pyong sudah menunggu di meja untuk briefing. Briefing. Karena permainan akan segera kita lakukan atau kita ramaikan permainan hari ini. Demikian kira-kira. Bangun. Terima kasih. Di sini kita berkumpul, reuni bareng, ex Sulawesi, ex Sumatera, ex Borneo, berkumpul semua di sini. Kita berbicara, kita bertemu untuk event yang selanjutnya tahun depan, insya Allah di Kalimantan. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar, dan pada pagi hari ini ada special task. Di sini dibagi dua tim Alpha sama tim Bravo. Ya, mudah-mudahan kita bisa melewati semua handicap ini. Hari ini saya join Road to Kalimantan untuk bisa memeriahkan di Kalimantan. Insya Allah tahun depan saya akan ikut untuk support Camel Trophy Anniversary. Baik, terima kasih. Itu mobil udah ada, tinggal ganti ini tulisannya Kalimantan Tribute. Udah. Speknya udah sesuai yang Om Pyong mau, roll kit, warna, sand glow gitu. Saya senang dengan ini the best tim yang pernah kita punya. Itu maksudnya kita bergaul begitu kuat ininya, begitu intens chemistry-nya luar biasa. Jadi ribut kita adalah ributnya abang adek, bukan ribut yang orang lain bisa domplengin untuk situ enggak. Kita nggak main gitu-gituan. Kita memang kumpul mau senang-senang, memang kita mau susah dengan cara seperti ini. Dan yang paling penting adalah bondingnya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Terus kalaupun ingin melintas antara mangrove dengan mangrove, ini kita ada beberapa yang kita harus melintasin air yang agak berarus. Itu jangan sendiri. Jadi ada backup dari temennya yang dekat. Jadi nggak harus tuntun-tuntunan, tapi saling backup gitu ketika melintas. Sekarang kan kita tuh bukan di set area, bukan set area yang dikasih kirim Pyong nih, yang kita share di grup. Tapi kalau kita berada di lokasi yang ini, itu kita klik, itu dapat tuh RTD-nya. Nah, pas di merah. Jadi kalau misalkan ini kan kita bukan di area yang dikirim zona kita, nah itu memang dia nggak akan keluar. Berarti saya bukan masalah software saya. Bukan. Jadi tapi kalau misalkan kita jadi untuk tahu yang kita di zona kita dulu, kita klik di sini. Kita udah masuk zona belum? Nah kayak gini kan berarti belum masuk zona. Belum. Nah, jadi nanti begitu Mas Samsu udah nyampe di misalkan di Muara dimanapun. Begitu yang sudah dikirim ini, begitu di garis start aja udah masuk kita. Udah masuk zonanya, baru bisa diklik tadi itu. Sip, thank you. Selamat ulang tahun Camel Trophy yang ke-45. Pokoknya yes. Belum keluar. Masih di. Saya nggak pernah ikut yang Sulawesi Kalimantan ini, terakhir mau ikut juga. Untuk apa bukaan apa penutupan? Iya, kan lumayan itu kan. Yang tidak ditentukan itu adalah belum ditentukan titik finish, tapi ada tulisannya, ada tulisan finish. Nah, tugas teman-teman itu adalah mengumpulkan itu tadi barang checkpoint itu yang ada sekitar 10-an itu, dan tidak harus berurut. Ingat aja tidak harus berurut, jadi silakan menyebar. Bravo! Empat ban ini dari sini nih berarti nih. Dari sini, barang semua dari sini datangnya. Ya itu dulu S naik. Deadlock mana? Deadlock. Ini lagi persiapan
strap dan sling buat sebaran ke seberang. Ya, mudah-mudahan bisa cepat bikin tali gantung di antara pohon dan pohon. Jatuhin dulu bro. Oke. Salah dan benar sudah biasa seperti timbangan. Kali ini kita sudah menyelesaikan etapa 1. Nggak tahu nilainya, masih rahasia. Nanti kita tentukan di malam akhir atau malam gala dinner. Karena kita mau pergi ke campsite dengan waktu yang lebih cepat dari seperti yang diterapkan. Terima kasih. Ada 9 titik di sini. Sekarang kita sudah menemukan 3 dari 9. Mungkin semoga dalam beberapa menit lagi ini kita bisa menemukan 9. 3 udah belum? 3 udah ketemu belum? 2 udah. 2 udah. 3 ke depan malah. Hah? 3 sini. Sini. 3 sini. Pasang bersama saya, silakan Mas. Oke, kita sudah dapat titik finish. Jadi tinggal lanjut aja, kira-kira 50 meter dari posisi leader kita, Pak Sam. Oke. Sudah ketemu ya? Siap, sudah ketemu. Tinggal lanjut saja, susur pantai, lalu masuk ke inland sedikit sekitar 25 meter. Oke. Terus. Oke. Keputusan tim infanteri kita nanyain kalau memang kita langsung untuk yang tahap kedua kita lakukan. Kalau kita seperti plan pertama kita istirahat dulu jam 11 setelah bla 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 baru kita yang kedua karena waktunya sangat singkat kita bereskan untuk urusan nilai nomor 7. Oke, yang panggil Vion masuk, masuk. Cek monitor. Nggak bisa transmit radio ini. Mau di dalam mobil apa mau dari sini langsung lari ke mobil? Dalam mobil ya? Enggak, jangan ngarang-ngarang lu ya. Oke, 3, 2, 1, go! Tarik! Wah, luar biasa ini.
spiritnya, katanya tim tua-tua tapi bah, coba itu 24 katanya. Yang pertama 20, sekarang 24. Coba begitu senangnya mereka, nggak tahu. Tinggal nunggu official announcement dari panitia. Asik. Ini grup orang tua nih, tapi waduh semangatnya lebih dari yang muda. Kita sudah menyelesaikan tugas kita Special Press nomor 2 dengan prestasi yang luar biasa berkat kerjasama tim. Sebetulnya kita bisa 12 menit, cuma karena lawan kita 43, makanya kita tadi sambil ngopi-ngopi itu. Salam berat! Go! Bravo! Tadi tim Alfa sama Bravo seri, kita dikasih game ada 3 game dari panitia, itu yang nentuin nanti kemenangan. Oke, ikutin keseruan kita. Ya, kalau pitanya putus, patoknya rubuh, benerin. Kita nggak main penalti, benerin. Rapiin, ikat, mau main penalti atau mau dibenerin? Benerin. Benerin ya. Oke. Patoknya pitanya putus, turun dari mobil, disambung. Ini 3, 1, 2, 3, 4, balik kanan, 5 ini.
Acara anniversary ke-45 ini luar biasa, pesertanya antusias sekali dan banyak game-game yang kita lalui. Hari ini kita bisa menyelesaikan 3 permainan antar tim A dan B. Serunya di game yang terakhir tim A dan B selisihnya hanya detik. Nah, tapi semangatnya sudah luar biasa. Memang untuk menjalin kebersamaan dan kita bisa kumpul dengan teman-teman saudara kita di momen seperti ini. Ya guys. Selamat ulang tahun untuk Camel Trophy ke-45. Ini suatu kebanggaan ya, di mana spiritnya Camel Trophy bisa kita serap dengan suatu kegiatan yang walaupun waktunya pendek, tapi luar biasa. Semangat kebersamaan dan semangat untuk bisa mengikuti semua poin-poin acaranya luar biasa. Teman-teman sudah bisa menjadi suatu keluarga, satu komunitas tersendiri yang ya saya bilang kalau bahasa Jawanya tidak ecek-ecek. Kita memang pakai mobil kaleng, tapi bukan kaleng-kaleng. Sangat berarti, sangat kompak untuk teman-teman yang di luar daerah, semua pada datang. Nah ini memupuk ke persaudaraan juga untuk nanti 1 tahun lagi kemudian kita akan menuju ke Camel Trophy Kalimantan dari Reunion. Dan acara ini sangat bagus sekali karena kita sudah uji coba dari masing-masing mobil dari peserta. Jadi kita tahu plus minus dari mobil masing-masing. Jadi diharapkan bahwa nanti pada saat Kalimantan Tribute semua sudah dalam keadaan bagus, dan ini sangat berarti bagi kita semua, khususnya peserta. Saya dari Sulawesi, dari Gorontalo, Kalimantan ikut, gitu, gabung rame-rame di Kalimantan 2026. Di sini ada Land Rover Club Indonesia, kemudian ada Land Rover koloni series itu yang buka kanvas itu, yang bikini itu. Nah, ini jadi semakin mempererat hubungan antara sesama pecinta Land Rover, bukan hanya terbatas kepada mantan-mantan tribute. Jadi kita bersatu betul, karena kita main bareng dengan mereka, bukan hanya yang mobil-mobil kuning ini, ya itu bikin seru. Eri sudah bilang, Om Jack, mendingan kamu ngalah aja. Oh nggak bisa dong, bener nggak? Dok Eri. Tapi tidak masalah. Yang penting gini, kalau kita sama-sama nggak suka, kumpulkan semua kru, Bravo mana, Alfa berapa, kemudian Piong berdiri di tengah, kita berantem aja. Kita mainnya di rawa ya, pastinya berlumpur dan pastinya full ngewind. Nah kalau semakin ditambah traksi makin dalam. Saya berharap jalurnya menyenangkan dan mengasihkan dan membuat kami ya cukup, jangan yang biasa, yang cukup capek lah. Dukanya kita ngelumpur dah sama air-airan ini. Oke. Kalaupun ternyata kita capek deh, gue mau delay dulu deh, gue mau yang lain lewat, kasih lewat yang lain. Nggak ada aibnya kok itu, karena kegiatan di tribute ini adalah kegiatan tribute dengan menguningkan mobil. Kalau kalian saya bilang dengan menguningkan, sekarang kita rendahin lagi Pak, dengan hadir saja di kegiatan kita itu menunjukkan apresiasi terbaik untuk kita. Terima kasih kawan-kawan untuk hadir di kegiatan kita.
Kanan ya. Harapan saya adalah dengan simulasi pelajaran yang kita dapat dari simulasi ini, dengan pengalaman teman-teman setelah mengikuti simulasi ini, kita akan membuat satu guidelines tambahan sebagai amendment daripada yang sudah ada untuk pelaksanaan di Kalimantan Tribut pada tahun depan, yang merupakan hal terakhir daripada perjalanan tribut kita untuk Indonesia ini. Dalam hal ini adalah melaksanakan trek-trek yang dilakukan oleh Kemo Trophy. Untuk persiapan yang kita persiapkan, khususnya kita satu grup series ini kita sudah bersepakat, series Brotherhood kita sudah diketuai oleh Om Ari Bule. Memang kita sudah mempersiapkan kendala-kendala secara teknis, masalah winch dan power pengisian ya. Medan yang kita lalui begitu berat lumpur, di mana winch bekerja maksimal, dan saya pikir ini secara teknis untuk mobil itu kami tekankan kepada mengandalkan kepada power winch. Itu gambaran kami, mudah-mudahan gambaran ini tidak sesuai dengan apa yang akan dilaksanakan nanti. Mudah-mudahan enjoy aja nanti pas pada saat kegiatan di Rute Kalimantan. Kubangannya juga udah bisa kita lewatin, kita ambil jalur sebelah kanan sedikit gitu, jadi agak kerasan, jadi tapi juga hati-hati, ada banyak batu, jadi hati-hati gardan, ya batu tuh nempel di gardan sebenarnya. Jadi enggak, gardan udah aman ya, udah aman. Knalpot udah bener lagi. Jangan mikirnya knalpot saya udah aman, yang lain kan belum tentu. Nggak tahu ya kalau yang lainnya knalpotnya di sebelah kanan ya pasti kena. Alasan kita menggelar simulasi itu di Tanjung Lesung, yang kita mau dapatkan, yang kita inginkan itu adalah pertama secara psikologis. Karena hamitnya itu gerah panasnya Kalimantan itu mungkin walaupun masih lebih panas di Kalimantan nanti dibandingkan dengan pantai di Tanjung Lesung ini, tapi paling tidak kawan-kawan itu sudah press dengan kondisi climate yang seperti ini. Persis sekali tidak, tapi bahwa suasana gerahnya dapat gitu ya. Sehingga ini yang akan mempengaruhi kondisi mental teman-teman ketika berkegiatan seperti yang kita pernah alamin di Borneo. Waktu itu kita bermain di Bangkirai kira-kira sekitar 4 hari, hampir 5 hari dengan kondisi yang hampir sama, panas tapi bawahnya tetap basah, tetap mental sih dari waktu Sumatera, Borneo, Sulawesi samalah. Untuk 2026 juga sudah sangat siap, insya Allah. Oh gitu? Mantap. Gue itu, ini emang ngeselin. Jalurnya kayaknya kayak macam Borneo, tapi mungkin kalau kita main di Balikpapan yang kemarin kita di briefing, kemungkinan akan lebih menarik karena di saat awal ada main, di tengah long trip, di akhir main lagi, itu seru. Jadi kita menikmati susah, enjoy, susah, finish. Nah, Kalimantan kayaknya jalurnya katanya ya cuaca panas ya kan, tapi jalurnya kayaknya mudah-mudahan musim hujan, licin ya kan. Nah, terkenal kan Kalimantan treknya juga aduhai lah kalau untuk anak-anak off-road ya.
Tapi ya insya Allah mudah-mudahan semuanya aman dan terkendali. Masalahnya sekarang kita beban berat karena saya mengawal senior-senior ini. Pak Sigit, Pak Bambang. Kita tanpa ada tenaga wins, jangan harap mobil kita bergerak untuk maju. Demikian kira-kira maksudnya. Nah, 3 hari itu kita berkegiatan dalam kondisi yang luar biasa tekanannya. Mungkin teman-teman berpikir ini kita bisa keluar atau tidak, dan yang paling penting itu adalah emosinya benar-benar naik waktu itu, sehingga situasinya benar-benar kritikal lah, walaupun tetap kita awasin, tetap kita cooling down. Nah, sekarang kita merasa perlu untuk melakukan road to Kalimantan simulasi itu. Kita mau lihat, apalagi ini kita adakan juga untuk menawarkan kepada kawan-kawan lain yang bertanya-tanya seperti apa sih sebenarnya Kalimantan tribute to Camel Trophy itu. Makanya kemarin kita ngajak beberapa teman yang warna kendaraannya belum Senglow untuk bisa hadir merasakan, walaupun kalau feel-nya tidak dapat 100% karena perjalanannya kemarin hanya simulasi 1 hari. Contohnya ketika kita terjebak di rawa kemarin itu, di mana kita punya deadline 19.30 kita sudah harus kegiatan closing ceremony, semuanya kejar-kejar. Tapi itu yang memang kita mau dapatkan di dalam tekanan seperti itu. Apakah kebersamaan masih diutamakan? Itu yang sebenarnya konsep low man left behind-nya juga itu kita mau lihat. Ada nggak yang kabur, ada nggak yang lari dari ini? Tapi alhamdulillah kemarin semua mendapatkan bonding yang sangat kuat, walaupun kita baru hanya main sehari bersama. Itu yang kita harapkan. Siap dong tuan rumah. Oke. Siap, ditunggu di 2026. Siap. Road to Kalimantan Tribute. Mantap. Ya, kurang lebih 32 mobil harus masuk ke sini, tapi dengan jam yang sekian ternyata baru saja ada 3 mobil yang masuk. Entah diteruskan atau tidak, kita wait and see. Berarti nggak bisa buat cuci muka ya, Om? Nggak bisa. Apalagi buat minum. Jangan. Kita nggak tahu kapan keluar jam berapa. Ini sementara jam 2. Mungkin 2-3 jam lagi teman-teman di belakang juga mengalami sedikit kesulitan karena lumpurnya dalam. Yang mana kalau kita nggak sehat wind akan sulit untuk beradaptasi dengan medan yang sekarang. Inilah jalan road to Kalimantan. Alhamdulillah semua peserta mengikuti dari Sumatera, terus ke Borneo, terus ke Sulawesi. Mereka sangat-sangat confidence, dan interaction antar team members, interaction semuanya termasuk dengan organizing komitinya itu sudah menyatu. Jadi nggak ada lagi nih beda-bedanya, perbedaan antara peserta sama tim support misalnya, semua sudah menyatu. Demikian pula dengan sesama peserta. Kita anggap ini kan simulasi, kita anggap kita harus flying camp. Flying camp kemana? Balik ke base camp. Mobil tinggal di sini, ini aman. Malam nanti karena kita ada kegiatan closing dan makan-makan segala macam, kita makan sama-sama di sana. Kan nggak mau dong tidur di sini, sementara tidur di sana enak, mobil di sini aman. Kita balik aja ke sana dulu. Mau balik malam ke sini boleh, gue bikin nggak masuk akal. Besok pagi kita balik sini, badan udah seger, baru kita benerin, kita udah tahu apa-apa yang harus kita kerjain. Gitu ya.
Kan kesepakatannya gitu. Kita mau kejar-kejar juga nggak mungkin. Gitu. Gitu ya. Sip ya. Jadi sebelum gelap banget kita keluar 17.30. Oke ya. Oke ya. Ya. Gitu ya, nggak usah buru-buru atau apa-apa ininya. Santai aja. Anggap aja flying camp. Oke? Thank you. Karena jam 10:30 udah makan siang, wah sepertinya nih kita bisa menyelesaikan trek mungkin sebelum jam 2 kayaknya juga udah selesai karena sisanya tinggal sedikit lagi. Tapi justru ternyata di situ panitia memberikan bonusnya. Hadiah utamanya itu justru di bagian terakhir menuju ke finish ini. Jadi benar-benar luar biasa. Akhirnya baru nih berasa simulasinya untuk Kalimantan Tribute nanti. Cuma yang penting sejauh ini semuanya alhamdulillah aman, lancar untuk tim kita. Kita nikmatin semua sambil juga pemanasan sebelum tahun depan kita insya Allah Kalimantan Tribute. Jadi mau disimulasi seperti apapun juga dari berbagai peserta ini, mau dibentuk trim slice and dice seperti apapun juga, performance-nya tetap optimum. Kenapa? Karena sense of accomplishment-nya, sense of achieving-nya itu sudah sama, sudah sangat selaras, sudah well aligned. Jadi tantangan yang akan kita hadapi semua peserta saling bahu-membahu seperti bagaimana biasa dengan filosofi kita sebagai bangsa Indonesia, gotong royong, dan itu tidak merupakan handicap bagi peserta asing. Justru peserta asing komplementari kepada semua peserta yang berasal dari Indonesia. Jadi kita nggak ngomong peserta mancanegara, peserta dari Indonesia. Kita udah nggak bicara itu lagi. Kita semuanya bicara inilah peserta untuk tribute to Kalimantan tahun depan. Jadi kita lebih confidence lagi secara teknis. Kita akan bisa lebih optimum, bisa lebih efektif, bisa lebih efisien, sehingga kita from start to finish we do it safely. Simulasi ini adalah sangat positif sekali untuk semua peserta, terutama adalah untuk mengingat semua hal-hal yang kita sudah beberapa lama tidak kita laksanakan. Karena kalau saya nggak salah, Sulawesi kita lakukan 6 bulan yang lalu, sehingga untuk kali ini kita lakukan refresh. Dan tentunya saya sebagai personel yang ditunjuk untuk melihat safety secara fokus, tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman mengenai teknik-teknik familiar yang kita sudah yang biasa kita laksanakan, misalnya 5 saying habit defensive driving di jalan yang bertemu dengan pengguna lalu lintas lain, kemudian kita lakukan technical driving yang betul pada waktu kita di off-roading, dan kemudian kita melakukan recovery yang benar, hitung berat kendaraan, dan lain-lain. Kalau di hutan, ini kegiatan yang sangat serius persiapannya. Mudah, nyaman di depan, tapi di belakang jungkir balik. Saya kelihatan Pak Sam keluar paling akhir tadi, Pak Sam. Gitu. Ya, dibuat jungkir balik. Malah di tempatnya Pak Putranto tadi airnya sudah sepinggang. Luar biasa juga, tapi semua berhasil keluar dengan selamat. Luar biasa. Salam tribut terhadap Kamal Trophy yang sudah terlaksana 3 kali, yaitu Sumatera, tribute for the Kamal Trophy, kemudian Borneo, tribute for the Kamal Trophy, dan Sulawesi, tribute for the Kamal Trophy, and then the next adalah 2026 adalah Kalimantan, tribute for the Kamal Trophy. Actually, hanya saja kita tidak boleh menyebutkan kamelnya,
Kenapa? Itu related dengan iklan rokok. Ini sesuatu yang sangat juga menarik. Sehingga dengan kegiatan tribute itu sebetulnya kita memberikan penghargaan bukan hanya kepada Camel Trophy-nya, bukan hanya kepada Land Rover-nya, tetapi pada hati kita pencinta Land Rover untuk bersama-sama kita guyup bersatu. Dan ini dibuktikan pada event ini, semua guyup bersatu. Media VIP akses. Thank you for everything. If you want know what happened, I have Instagram. Instagram is wheelchair trip. It's very easy to remember, and there is card and everything modification. Camel Trophy dilaksanakan di Indonesia seperti yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi sebanyak 4 kali. Luar biasa. Satu-satunya negara di muka bumi ini tempat diselenggarakan Camel Trophy sebanyak 4 kali. Dan syukur alhamdulillah nggak ada satupun orang Indonesianya. Makanya kita merasa terpanggil, jiwa kita, raga kita, dan pride kita sebagai anak bangsa bahwa kita bisa menyelenggarakan Camel Trophy di bumi pertiwi ini. Untuk itu nggak usah jauh-jauh, nih dia nih orangnya nih. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mafrud. Pak Fajar yang kami hormati, Pak Putranto, dan yang kami cintai, Ketua PPIOF, Pak Sam, yang selalu mendampingi kita. Dan tentunya semua kawan-kawan Camel Trophy Enthusiast yang sudah hadir dari ujung Sumatera sampai ke Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan juga kawan-kawan dari luar negeri. Pak Sigit, terima kasih luar biasa dari kami. Tadinya saya tidak terlalu percaya kalau kegiatan ini akan sebegini ramainya. Tapi ini yang membuat saya terus terang saya speechless dengan apa yang tidak, ekspektasinya tidak sebesar ini. Tapi sekali lagi terima kasih kawan-kawan, tepuk tangan untuk Indonesia. Dasar kami mulai muncul ide untuk membuat, atau bukan membuat Camel Trophy, kita nggak ada apa-apanya. Tapi sebenarnya it's a tribute for Indonesia, Pak. Kita awalnya sakit hati karena tidak ada orang Indonesia, tapi kita tahu aturan mainnya jelas bahwa kita tidak punya perwakilan rokok Camel waktu itu. Dari tahun 1980 sampai tahun 2000 rokok Camel tidak masuk, berarti tidak ada distributornya, tidak ada yang biayai. Karena event Camel Trophy itu kendaraannya dari Land Rover, tapi yang biayai adalah rokok tersebut. Saya pikir apa yang bisa kita lakukan sementara tracknya masih ada di Indonesia. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia masih menjadi surganya, surga dunia petualangan. Jadi SWOT analysis saja kita lihat bahwa walaupun kita tidak berangkat, tracknya ada di Indonesia, we make tribute to Camel Trophy, dan kita angkat lagi semua jalur yang sudah ada itu. Akhirnya semua dunia tahu bahwa Indonesia masih tetap menjadi juaranya tempat petualangan. Contoh yang tidak jauh-jauh adalah Tanjung Lesung. Siapa yang menyangka bahwa Tanjung Lesung ada tempat main yang kalau menurut teman-teman surga katanya, padahal neraka sebenarnya. Jadi saya nggak berpanjang-panjang, saya mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan yang
ada, saya merasa kita sekarang punya rumah. Tribute adalah rumah, it's not a club, tapi ini adalah wadah di mana kita semua berkumpul untuk melakukan sesuatu. Kalau Pak Putranto dengan kibaran bendera raksasanya, kami mengibarkan semangat publikasi kepada dunia bahwa Indonesia adalah surga dunia petualangan. Terima kasih Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mafrud.